Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kegiatan pembelajarannya dilakukan secara daring. Sesuai dengan penjelasan Ibu kemarin, kita akan belajar mengenai pengolahan data di bab 4 ya. Jadi di buku Cerdas Tangkasnya Ananda ada di halaman 151. Pengolahan data, kita sudah pernah belajar mengenai pengolahan data. Sebelum itu akan Ibu ingatkan apa sih pengolahan data. Jadi Ananda bisa membaca penjelasan di buku Cerdas Tangkas ya. Di halaman 151 disitu dijelaskan bahwasanya dalam pengolahan data itu ada beberapa teknik pengumpulan data. Yang pertama, pencatatan langsung. Di sini dicontohkan seorang wasit pertandingan bola voli mencatat langsung perolehan skor setiap tim saat pertandingan berlangsung. Kemudian contoh yang ketiga, guru mencatat berat badan dan tinggi badan siswa kelas 5. Ini hanya contoh ya, jadi kalau misalnya di kelas 5A jumlah siswanya 26, itu bisa kita lakukan mengecek tinggi badan dan berat badannya siswa. Kemudian bisa juga dengan melakukan wawancara. Jadi misalnya apa yang ingin diketahui oleh seorang guru kepada muridnya. Misalnya ingin bertanya, di sini contohnya adalah mengetahui jenis pekerjaan orang tua. Maka yang Ibu tanyakan adalah mengenai apa pekerjaan orang tua Ananda. Kemudian dengan penelitian, yaitu di sini contohkan mengambil data tentang merek sepatu yang dipakai oleh temanmu dengan terlebih dahulu membuat daftar merek sepatu. Merek sepatunya apakah Ando, apakah Pro ATT, dan sebagainya. Menyebarkan angket atau kuesioner. Apa sih kuesioner itu? Jadi kuesioner itu adalah lembaran yang berisi pertanyaan yang harus diisi, gunanya untuk mengetahui jawaban dari isian yang dilakukan oleh yang mengisi angket atau kuesioner tersebut. Seperti apa sih contohnya kuesioner itu? Kuesioner itu contohnya ada di sini. Berisi nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir. Di sini contohnya yang ditanyakan adalah olahraga yang disukai, warna yang disukai. Oke, selanjutnya untuk mengolah data. Ketika mempelajari tentang pengolahan data, Ananda akan melihat penyajian data yang ditampilkan dalam bentuk bermacam-macam ya. Nah, macam-macamnya apa saja? Di sini disebutkan bahwasanya bisa menggunakan tabel, diagram batang, diagram garis, dan juga diagram lingkaran. Nah, contoh yang pertama ini adalah disajikan sebuah data, kemudian akan ditampilkan dalam bentuk tabel frekuensi. Tabel frekuensi itu apa sih? Nah, tabel frekuensi ini adalah di sini ada. Nah, tabel frekuensi itu berisi, misalnya ya, kalau di data ini kita melihat yang ditampilkan adalah data hasil ulangan. Maka kita ketika membuat tabel, poin-poin yang ada di dalam kolom itu apa saja? Nah, poin-poinnya, karena ini adalah nilai hasil ulangan matematika, maka kolom yang pertama ini berisi nilai, kemudian turus ini kemunculannya ini, misalnya ketika membuat tabel kita harus menyusunnya itu kita tentukan nilai dari terendah ke tertinggi atau sebaliknya dari tertinggi ke terendah. Misalnya kita lihat di sini nilai yang paling rendah adalah 6, kita tulis nilai 6. Nah, kemudian kita lihat dari sini jalan 6 ya, ketemu ini ketemu 6 ya ini. Lalu kita bikin turus seperti ini. Apa sih turus itu, nulisnya bagaimana? Sampai tulis thread seperti ini ya. Lalu kita jalan lagi, ketemu 6 lagi, mana? Oh, ini ya, kita ketemu 6 lagi. Lalu kita tuliskan di dalam kolom turus, thread.
Kita cari lagi, masih ada mboten 6-nya. Ternyata tidak ketemu lagi 6, maka kita isi di bagian kolom banyak siswa, jumlahnya ada 2. Begitu seterusnya. Nah, terus itu ketika sudah mencapai jumlah 5, nanti yang terus yang kelima itu kita coretnya miring seperti ini ya. Ini menunjukkan ketika ini dicoret seperti ini jumlahnya 5, nanti untuk mempermudah ketika menghitung. Bu, apa harus pakai turus? Ketika Ananda tidak pakai turus seperti yang biasanya Ibu ajari, itu juga boleh. Bagaimana caranya, masih ingat toh? Nah, sampean pakai pensil. Nah, ketika sampean pakai pensil itu, misalnya ya, ini sampean mulainya dari yang mana, besar apa kecil? Bu, boleh enggak kalau misalnya mulainya dari angka yang besar? Boleh, yang tertinggi 10 misalnya ya, 10. Kita pengen tahu jumlahnya 10 itu ada berapa. Nah, ketika kita menghitung, sampean bisa mencoret pakai pensil ya. Jadi sampean nyoreke jangan sampai nutupi tulisan angkanya ya. Jadi sampean coret ukur-ukur ngoten. Seret gitu. Ini berarti menandakan kalau sudah sampean hitung 10 itu mana saja? 1 2 3 4 5. Lalu sampean tulis 5. Itu dicoret ya. Dicoret seperti ini. Jadi Ananda bisa pakai pensil ya, terus dicoret seperti ini. Gunanya untuk apa? Ini gunanya juga untuk sampean neliti. Oh, ini tadi sudah saya hitung atau belum. Ketika nanti di akhir ada bilangan yang belum sampean coret, berarti tadi mungkin itu belum dihitung. Nah, itu gunanya seperti itu. Kenapa pakai pensil? Kalau pakai pensil, jika nanti terjadi jumlah datanya itu tidak sesuai, nanti misalnya mau menghitung ulang atau kok sudah diteliti kok tidak ketemu, nanti bisa dihapus, bisa dihitung ulang lagi. Kalau ini saya pakai pulpen ya, jangan pakai pulpen, pakai pensil. Kenapa? Biar bisa dihapus. Seperti itu. Terserah Anda mau dikasih turus atau tidak. Kalau belajar pakai turus seperti itu caranya. Lanjut materi selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Nah, diagram gambar ini nanti sampean ketika membuat data itu sampean juga ditulis dalam bentuk gambar, Bu. Gambarnya seperti apa? Ketika datanya ini berupa ikan, nanti sampean juga akan membuat gambar ikan. Nah, gambar ikannya nanti penjelasannya seperti apa kan ditulis di bawahnya. Tabel ya. Ketika ini sampean arsir penuh, ini bisa diartikan sebagai 100 kilo. Kemudian yang tidak diarsir penuh itu 50 kilo ya. Jadi diagram gambar itu seperti ini, bisa ya. Bu, sama-sama ikannya bedanya apa? Bedanya ini dijelaskan di bawahnya. Yang full arsir ini, setiap satu ikan itu mewakili 100 kg ikan. Kemudian ketika tidak ada arsiran seperti ini, satu gambar ikan ini artinya adalah 50 kg. Begitu ya. Jadi nanti ketika Anda menemui soal, apakah semuanya harus berupa gambar ikan, Bu? Mboten. Sesuaikan dengan yang diminta pada soal. Misalnya jumlah pensil ya, Anda gambar pensil. Kayak gimana, Bu? Bebas ya. Yang penting ketika orang lain melihat, orang itu paham, oh sampean gambar pensil. Kalau buku, oh berarti ya sampean bikin ilustrasi buku. Jadi ketika orang lain membaca pekerjaanmu itu bisa memahami, oh kamu itu sedang menyajikan data buku atau pensil atau mungkin sepatu gitu. Apa harus diwarna, Bu? Boten, bisa diarsir. Arsirnya itu ini kan di blok full ya. Misalnya kamu cuman arsiran seret ngoten nggih pareng. Jadi tapi bentuk gambarnya. Selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Diagram garis itu bagaimana, Bu? Nah, nanti sampean akan disajikan data, lalu sampean akan
mengubahnya ke dalam diagram garis. Ketika kamu mendengar diagram garis, teman harus bisa membayangkan, oh ada dua garis yang bertemu dalam satu titik ya, seperti ini. Ini garis mendatar, ini garis tegak. Nah, pertemuannya di sini ini adalah 0. Bagaimana? Nah, sampean harus memperhatikan ketika membuat diagram garis, ketika ini 0, maka nanti itu angkanya dari angka yang paling kecil ya, 1 ya. Jadi jangan sampai kebalik. Oh, ini 14-nya di sini, mboten ya. Jadi kalau di sini ini pertemuannya ini adalah 0, maka setelah 0 adalah 1, 2, 3, 4, 5. Apa harus seperti ini, Bu? Misalnya nanti datanya berat badan, apakah juga harus dari 0, 1, 2, 3? Boten. Sampai bisa memutuskan apakah itu skala 1 ataukah skala 5. Maksudnya bagaimana, Bu? Skala 1, skala 5. Skala 1 itu jeda antara 0 ke ini titik yang pertama, bilangannya ini misalnya skala 1, berarti ya 1. Kalau misalnya milih skala 5 berarti setelah 0 ya 5. Setelah 5 berapa? Ya kelipatan 5. Setelah 5 ya 10. Setelah 10 berapa? 15. Bolehnya 0 dan 5 saja? Mboten. Itu tergantung sampean memilih dengan skala berapa. Boleh enggak, Bu, skalanya pakai 2? Boleh. Berarti kalau skalanya pakai 2 ya 0, 2. Terus berapa? 4. Nah, selisihnya 2, 2, begitu seterusnya. Bu, kalau misalnya beratnya itu pakai kilogram sampai ada yang sampai 100 gimana, Bu? Boleh, Anda bisa memilih misalnya per satu skala ini adalah 10, maka ini 0. Boleh, Bu, 20? Boleh. Semuanya itu tergantung kamu milihnya berapa. Dan tetap jadi jarak antara setiap skala itu, kalau kamu milih 50 kilo berarti ya 50, 100, 150 dan seterusnya. Lanjut, menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran ini bisa disajikan dalam bentuk satuannya pakai besar sudut, yaitu 360 derajat, atau persentase, yaitu per 100. Bagaimana cara mengerjakannya? Sesuai dengan permintaan pada soal. Kalau mintanya persentase, berarti Ananda pakai rumus yang ini, kali 100%. Kalau besar sudut, berarti Ananda bagaimana cara mencarinya? Banyak setiap data dibagi jumlah seluruh data dikali 360 derajat. Sesuai dengan kaidah bahwasannya satu lingkaran penuh itu besarnya adalah 360 derajat. Kalau persentase penuh itu 100%. Nah, seperti ini cara mengerjakannya. Di sini tabel kesukaan warna yang biru ini ada 4 siswa. Jadi kalau pengen mencari di sini kan mintanya persen ya. Jadi samain jumlah dulu. Jumlah siswanya 4 tambah 6 tambah 5 tambah 10 itu berapa? 25. Kalau kita pengen tahu warna biru itu sebenarnya berapa persen sih? Nah, kita cari. Biru tadi berapa? 4 per berapa? Di sini jumlah seluruh data, maksudnya gimana toh, Bu? Jumlah seluruh siswa yang ada di sini loh. Ini ada berapa? 25. Lalu dikalikan dengan 100%. Bah, kalau ada persennya saya bingung, boten usah bingung. Jika sampean menghitung seperti ini, cara mengerjakannya bisa 4 dikali 100. Berapa? 400 dibagi 25. Boleh. Atau sampean menghitungnya dari sini. Di sini 100, ini 25. Bisa dibagi toh. Nah, 100 dibagi 25 hasilnya berapa? 4. 4 kali 4 16%. Nanti akan berlaku ini kalau sudah tahu loh di sini 100/25 itu 4. Nanti kalian tinggal coret-coret. Oh, ini 4 tinggal dikalikan 6 kali 4, 5 kali 4. Tapi dicoret dong, nggih, biar kamu tahu kalau itu sudah dihitung. Fahim tuh? Semoga paham ya, Nak. Nah, selanjutnya setelah tadi mendengarkan penjelasan, Ananda sekarang praktek mengerjakan latihan yang ada di halaman 156. Di sini ada 4 soal. 4 soal itu mewakili 4 materi yang tadi dijelaskan. Nah, coba ya. Kita baca dulu
Kegiatan 1, ayo lakukan kegiatan berikut. Berikut data ukuran sepatu siswa kelas 5. Sajikan data tersebut dalam bentuk tabel frekuensi. Nah, seperti apa cara mengerjakannya? Sampean lihat tabel frekuensi. Nah, itu berarti yang seperti ini ya. Masih ingat ya tadi caranya mencari. Nanti tabelnya itu diisi apa, Bu? Nah, ya diisi sesuai dengan di dalam soal. Itu adalah ukuran sepatu ya. Jadi di sini ukuran sepatu. Terus di sini dikasih turun, di sini dikasih banyak siswa. Paham ya? Lanjutnya adalah nomor 2. Berikut data penjualan buku tulis di koperasi sekolah selama 1 minggu. Nah, sajikan data tersebut dalam bentuk diagram gambar. Nah, ini gambar ya, berarti tadi kan seperti penjelasan ketika disuruh membuat gambar, karena di situ adalah datanya buku tulis, berarti sampean nanti bisa menggambarnya itu dalam bentuk gambar buku kayak gimana ya, itu terserah sampean ya. Nanti misalnya gambar bukunya seperti ini ya, gambar yang bagus ya. Nah, seperti ini. Ketika ini bukunya ini dibuka kanan kiri, anggaplah ini kita lihat. Di sini angkanya yang muncul ini kelipatan berapa? Oh, ini kalau 40 kita bisa pakai 10 ya. Misalnya ketika gambar bukunya seperti ini diartikan 10 buku. Nah, karena di sini juga ada 5. 5 itu kan separuhnya dari 10 ya. Nanti bisa sampean gambar cuman separuhnya seperti ini. Ya, ini mewakili ini apa sih, buku dikasih garis ini tuh maksudnya kayak garis di buku itu kan ada garis-garis ya. Nah, aduh maaf ya, gerak kertasnya 5 buku seperti itu. Nanti sampean bikinnya itu nanti ada gambar-gambar. Nah, ketetapan atau peraturan ini sampean tulis di bawahnya tabel. Lalu dalam bentuk diagram batang. Diagram batang bagaimana? Diagram batang itu seperti diagram garis tadi. Kalau diagram batang itu seperti diagram garis tadi ya, sampean bikin garisnya itu tegak sama mendatar. Dilihat datanya ini 8, 5, 12, 10, 6. Ini angkanya kecil ya, jadi anak-anak bisa pakai skalanya itu 1. Misalnya ini 0, 1. Nah, nanti misalnya ketemu tahunnya di mana? Tahunnya bisa ditaruh di sini. Ini tahun 2017 sampai di sini tahun 2022. Nanti pas 2017 misalnya di situ 8 ya, nanti sampean akan berhenti di angka ini, sampean genepi angkanya. Tuh 2, 3, 4. Misalnya taruhlah di sini 8 gitu ya, Nak. Amin, tapi urut bikinnya. Nah, nanti dibikinnya di sini. Nah, pakai garis putus-putus, lalu sampean pakai penggaris. Seret, ditarik di sini. Nah, ini supaya cantik bisa dikasih arsiran seperti ini ya, diagram batangnya. Lanjut yang keempat, sajikan data tersebut dalam bentuk diagram lingkaran dengan menggunakan persentase. Jadi ini adalah kegambaran siswa SD Laskar Pelangi. Sampean membuat dalam bentuk persentase. Cara mengerjakannya seperti yang di sebelah kiri ini ya. Apa yang harus dilakukan? Sampai jumlah dulu banyak siswanya keseluruhan itu berapa. Ini dijumlahkan ke bawah. Jumlahnya berapa. Lalu ditulis seperti ini. Nomor 1, bermain musik sama dengan 20 per jumlahnya total tadi berapa kali 100%. Bisa ya? Misalnya gimana atau Bu? Iya, seperti di contoh tadi. Tinggal sampean tulis. Nanti sampean bisa menulis di buku sampean. Nah, itu 1, bermain musik. Maaf ya, kertasnya gerak-gerak dipakai buat nulis. Nah, ditulis per kali, kan mintanya persentase ya. Jadi kalau misalnya mintanya persentase berarti dikalikannya 100%. Nah, seperti ini. Bermain musik ini banyaknya siswa ada berapa? 20. Nah, 20 sampean tinggal ngitung ini di total ini berapa siswanya sampai sini. Nanti sampean tulis di sini. Nanti kalau jumlah siswanya itu bisa dibagi dengan 100%, tinggal coret seret-seret. Nah, nanti ketemu hasilnya lalu digambarkan dalam
diagram lingkaran. Diagram lingkaran itu bagaimana Bu nanti bikinnya? Diagram lingkaran itu 100% ya. Jadi kalau misalnya ini lingkarannya dibagi 2 itu 50%. Jadi kalau misalnya nanti persentasenya itu 50% ya berarti ya separuh. Kalau separuhnya 50% berapa? 25%. Jadi sama nih bisa mengira-ngira dari situ ya. Sudah ya, bisa dipahami. Selamat mengerjakan. Anda kerjakan di mana? Di buku tulis ya. Di buku tulis yang rapi, pakai penggaris. Jangan lupa sebelum belajar berdoa. Nanti kalau sudah selesai belajarnya, sampean baca hamdalah. Biar apa? Biar ketika belajar Allah memberikan kemudahan supaya Ananda kalau misalnya ini bisa suatu saat jika Ananda membutuhkan materi ini, entah mungkin Ananda waktu ikut lomba atau mungkin Ananda kan sudah kelas 5 ya, mau kelas 6 ya, nanti kan ada seleksi ya masuk ke sekolahan tingkat MTS atau SMP. Ananda sudah punya bekal. Bekalnya itu ya dengan belajar seperti ini dengan sungguh-sungguh. Tidak bisa langsung borongan dalam satu malam. Asalkan Ananda belajar dengan sungguh-sungguh dan selalu menghadirkan Allah, selalu berdoa, insya Allah ketika belajar Ananda juga akan diberikan kemudahan oleh Allah ya. Paling minim itu seperti yang biasanya saya ingatkan, jangan lupa baca basmalah, dihayati isinya, artinya bismillahirrahmanirrahim itu. Jadi nanti ketika Ananda menghayati dengan penuh sungguh-sungguh, nanti semoga dengan sifat kasih sayangnya Allah akan selalu membantu Ananda, menjaga Ananda. Seperti itu anak-anak. Untuk tugas yang lainnya nanti akan saya share. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.